Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Islam yang bertemakan teori produksi dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Aminatus Sa'dia dengan nomor induk mahasiswa 2019-122-0006 dan rekan saya Nanda Diasari dengan nomor induk mahasiswa 2019-122-0007. Pengertian teori produksi. Di sini ada dua pengertian secara umum dan secara Islam. Pengertian produksi secara umum yaitu mengelola segala apa yang terhampar di muka bumi untuk memaksimalkan fungsi dan kegunaannya. Sedangkan pengertian produksi secara Islam yaitu mencari sumber-sumber halal yang baik untuk mengelola dan memanfaatkan output produksi pada jalan kebaikan dan tidak menzalimi pihak lain. Selanjutnya, prinsip produksi. Prinsip produksi juga dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara Islam. Prinsip produksi secara umum yaitu ada dua. Yang pertama, memaksimalkan output dengan menggunakan input tetap. Yang kedua, meminimalkan penggunaan input untuk mencapai tingkat output yang sama. Sedangkan prinsip produksi secara Islam yaitu terdapat 5. Yang pertama, menyatukan antara manusia dengan alam. Yang kedua, tanggung jawab manusia dalam mengelola sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara efisien dan optimal. Yang ketiga, menentukan input dan output dari produksi yang sesuai dengan hukum Islam dan tidak mengarahkan pada kerusakan. Yang keempat, produksi yang halal. Yang kelima, tidak mengandung nilai kezaliman. Kemudian terdapat tujuan produksi dalam Islam. Di sini terdapat 4 tujuan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan lainnya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan. Yang keempat, memenuhi sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Aminatus Sa'dia. Faktor produksi. Produksi menciptakan manfaat barang di mana manusia hanya mampu menciptakannya. Sehingga praktek ekonomi Islam terdapat faktor-faktor produksi di antara lain, seperti tanah. Tanah sebagai faktor produksi tetap tidak setepat arti yang sama yang digunakan di zaman modern. Tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor kedua yang dianggap penting karena dengan adanya tenaga kerja, sumber daya yang dapat diubah menjadi barang produksi yang bernilai. Modal. Modal merupakan faktor yang sangat unik karena baik yang berwujud uang maupun tidak dapat digunakan dalam menghasilkan output. Organisasi. Organisasi merupakan proses perencanaan dan mengarahkan kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Motif dan faktor produksi. Motif produksi dalam Islam. Yang pertama, menghasilkan laba semaksimal mungkin tanpa melanggar syariat. Yang kedua, memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, pemanfaatan sumber-sumber ekonomi. Yang keempat, mengelola sumber daya merupakan suatu bentuk ibadah yang untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Perbandingan produksi Islam dan konvensional. Konvensional yaitu teori produksi memberikan penjelasan dalam memaksimalkan keuntungan dan mengoptimalkan efisiensi produksi. Islam yaitu teori produksi yang menjelaskan keuntungan dan pengoptimalan efisiensi produk secara halal dan masih dalam syariah Islam. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.